Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Malihatul Iswah, NIM 40014180062. Di sini saya akan mempraktikkan praktikum yang berjudul darah. Dan adapun tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi komponen darah melalui home eksperimen. Yang kedua, menentukan cara pengolongan darah melalui game. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi kandungan darah yang lain pada video. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah yang pertama, gelas plastik dengan penutupnya, kemudian pipet tetes, air, minyak goreng, dan pewarna makanan. Selanjutnya yaitu cara kerja dari praktikum yang pertama. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Berdasarkan praktikum yang telah kita lakukan, didapatkan hasil bahwa pada praktikum yang pertama yaitu uji komponen darah, didapatkan hasil bahwa pada percobaan ini darah merupakan cairan yang terdapat pada semua hewan tingkat tinggi yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Kemudian, berdasarkan data praktikum, dapat diketahui komponen darah yaitu plasma darah, sel darah merah, dan sel darah putih, serta trombosit. Praktikum yang kedua adalah virtual lab mengenai golongan darah. Pada praktikum ini dilakukan dua game yang berbeda. Game yang pertama yaitu pengolongan darah,
yaitu hasil yang didapatkan seperti pada gambar yang tertera di video. Berdasarkan data yang telah kita dapatkan, untuk mendapatkan darah yang cocok melalui sistem darah ABO dan sistem darah RH, O hanya dapat menerima darah dari O, A dapat menerima darah dari A dan O, B dapat menerima darah dari B dan O, serta AB dapat menerima darah dari AB, A, B, dan O. Sistem darah RH plus dan RH min dapat menerima darah dari RH plus dan RH min. RH min dapat menerima darah dari RH orang dengan O RH min. Orang dengan golongan darah AB RH plus dapat menerima darah dari semua golongan darah. Orang yang disebut menerima universal. Game yang kedua yaitu pengolongan darah yang dilakukan di laboratorium, di mana terdapat 4 tabung reaksi yang terdapat sampel darahnya. Tabung 1 diteteskan ke dalam pelet yang sudah dibagi 3, yaitu untuk A, B, dan RH. Kemudian setelah diteteskan dalam pelet, ditambahkan anti A, anti B, dan anti RH, mengaduk dengan pengaduk dan menyetel waktu setelah 30 detik untuk melihat perubahannya. Pada sampel tabung reaksi 1 dihasilkan golongan darah BRH+, pada sampel tabung reaksi 2 dihasilkan golongan darah ORH-, dan pada sampel tabung reaksi 3 dihasilkan golongan darah ABRH+. Praktikum yang terakhir yaitu mengidentifikasi kandungan darah lain melalui video. Praktikum pertama yaitu pengendapan globulin. Pada percobaan ini dihasilkan warna larutan kuning keruh dan terdapat sedikit endapan yang melayang. Larutan menjadi kuning dan mengendap akibat penambahan amonium sulfat. Penambahan amonium sulfat bertujuan untuk mengikat air pada protein karena garam bersifat hidroskopis. Praktikum yang kedua yaitu pengendapan albumin. Pada percobaan ini filtrat yang digunakan adalah filtrat dari percobaan globulin. Filtrat ditambahkan dengan NH4,2SO4 padat berlebih sehingga terdapat sedikit endapan yang melayang. Penambahan garam amonium sulfat yang berlebih ini bertujuan untuk mengikat air pada protein sehingga protein albumin tersebut mengendap karena protein albumin dapat mengendap pada amonium sulfat jenuh. Praktikum yang selanjutnya yaitu zat-zat bukan protein dalam serum darah. Yang pertama, praktik deproteinasi serum darah. Percobaan ini bertujuan untuk menghilangkan protein dalam darah karena protein dalam darah merupakan protein terkonjugasi. Kemudian yaitu uji klorida. Pada percobaan ini endapan dari reaksi dihasilkan endapan AgCl berwarna putih. Endapan ditambahkan dengan NH4OH4, maka endapan tersebut akan kembali larut yang disebabkan ion Cl lebih memilih berikatan dengan NH4 karena NH4 lebih reaktif dibandingkan dengan Ag. Selanjutnya yaitu uji fosfat, bertujuan untuk mengetahui adanya senyawa fosfat dalam darah. Pada percobaan ini dihasilkan endapan berwarna kuning. Adanya endapan ini menunjukkan bahwa dalam filtrat tersebut terdapat senyawa fosfat. Selanjutnya yaitu uji kalsium. Pada percobaan ini warna yang semula kuning menjadi keruh. Hal ini dikarenakan terdapat endapan. Sedikit banyak kalsium dalam darah dapat dilihat dari tingkat kekeruhan larutan setelah ditetesi kalium oksalat. Tingkat kekeruhan tinggi maka menunjukkan kalsium dalam darah banyak, demikian juga sebaliknya. Selanjutnya itu uji glukosa. Pada percobaan ini warna larutan berubah menjadi merah muda keunguan. Hal ini membuktikan bahwa dalam filtrat tersebut mengandung glukosa. Dan uji yang terakhir yaitu uji benzidin untuk pigmen darah. Warna larutan semula coklat menjadi biru tua. Hal ini karena adanya Hb dalam darah yang mendekomposisi, mengoksidasi benzidin menjadi derivatnya yang berwarna biru. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa oksigen bertindak sebagai oksidator dan benzidin sebagai reduktor. Kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama, komponen darah meliputi plasma darah dan sel-sel darah. Sel-sel darah meliputi sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah atau tromosit. Yang kedua, cara pengolongan dilakukan dengan menentukan antigen,
antibodi dan resusnya. Golongan darah A di mana golongan darah A mempunyai antigen A dan anti B. Golongan darah B yaitu golongan darah yang memiliki antigen B dan anti A. Golongan darah O, golongan darah yang memiliki antibodi tetapi tidak memiliki antigen. Dan golongan darah AB, golongan yang memiliki antigen tetapi tidak memiliki antibodi. Dan yang terakhir itu kandungan darah globulin, albumin, fibrinogen, dan haptoglobin. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.